wabarakatuh. Hai netizen, Kilas Sepekan kembali hadir bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen Wali Kota Gorontalo Marten Taha mencanangkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Pencanangan digelar dalam apel bersama di halaman kantor Wali Kota Gorontalo. Pencanangan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun dirangkaikan dengan pembagian 10 juta bendera merah putih dan pencanangan Bulan Wawasan Kebangsaan. Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memfokuskan pada pemulihan ekonomi dan juga peningkatan peran pelaku UMKM. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan tema ini kita maknai sebagai kebangkitan bangsa Indonesia dari krisis COVID-19 yang melanda secara global di seluruh dunia. Pada tahun ini peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berfokus pada pemulihan ekonomi, peningkatan perilaku, peningkatan peran pelaku ekonomi, dalam hal ini UMKM, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Besar harapan kami perekonomian kita akan tumbuh semakin lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Hadirin peserta apel yang saya hormati, dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 ini, ada yang berbeda dari perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan sebelumnya, di mana seluruh provinsi, kabupaten, kota dipandang perlu untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang semarak dan menyenangkan serta bertujuan untuk menggugah rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme seluruh masyarakat dengan melaksanakan kegiatan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih yang pada hari ini kami pemerintah Kota Gorontalo canangkan. Netizen, pembaruan data berkala menjadi tugas Satuan Pendidikan. Pengumpulan dan pembaruan data pokok pendidikan wajib dilakukan. Pembaruan Dapodik versi 2023A sebagai upaya menyelaraskan prosedur dan mekanisme pendataan Dapodik. Bimbingan teknis data pokok pendidikan digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. BIMTEK ini dalam rangka pembaruan data Dapodik jenjang TK, SD, dan SMP. Integritas pengelolaan Dapodik sebagai sistem pengamanan data pendidikan Kota Gorontalo menjadi tema BIMTEK. Hal ini dilakukan karena aplikasi Dapodik berada pada versi 2023A. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, kemudian bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu saya ingatkan bahwa semua satuan pendidikan pada jenjang TK, SD, SMP sekota Gorontalo ini harus segera mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real benar-benar yang ada di sekolah masing-masing. Paling lambat tanggal 31 Agustus tahun 2022. Saya minta saudara santap ya, masih ada 1 bulan. Kan cuma melakukan pendataan pemutakhiran data ini. Sehingga tidak ada data yang bikin-bikin, data yang dibuat-buat, bahkan data yang hanya diperkirakan dan sebagainya. Jadi seluruh operator sekolah yang merupakan uji tombak daripada pelaporan data sekolah, kiranya melalui Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat memperhatikan keberadaan dari seluruh operator-operator. Netizen, pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan suatu proses agar keluarga mampu melakukan peningkatan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan sasaran program KB nasional melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor.
Kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang digelar DPP KB P3A untuk meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam membangun keluarga. Peningkatan ekonomi keluarga menjadi salah satu unsur kesejahteraan keluarga yang dilakukan pemerintah bersama dengan rakyat untuk menetapkan keberhasilan program keluarga berencana. Usaha peningkatan pendapatan melalui kelompok-kelompok keluarga yang di sini keluarga akseptor. Akseptor itu kan masih orang yang ikut KB, no? Jadi yang masih subur, berarti masih muda ini, masih boleh melahirkan, masih boleh kondelo yang program itu paling berat, masih bisa hamil, karena kalau akseptor kalau salah menerapkan bisa hamil itu. Jadi melalui keluarga akseptor ini dilakukan usaha-usaha bagaimana bisa menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan pendapatan keluarga. UPPK ini sudah lama memang sudah di ini yang dulu namanya apa ya? PKS, kesejahteraan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, pendapatan keluarga sejahtera. Nah, Dinas DPPKB P3A ini bertugas untuk bagaimana supaya ibu-ibu keluarga, terutama yang basisnya merupakan ibu-ibu itu, upaya ini kita lakukan agar keluarga ketahanan keluarga ini menjadi kesejahteraan keluarga ini makin lebih baik. Netizen adanya perizinan sederhana dan mudah mampu menarik investor untuk investasi di Kota Gorontalo. Tindak lanjuti hal tersebut digelar bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko oleh DPM PTSP Kota Gorontalo. Kegiatan ini diikuti 75 orang pelaku usaha. BIMTEK dan sosialisasi perizinan berusaha berbasis resiko bertujuan untuk mendorong implementasi penyelenggaraan perizinan mandiri secara online. Kegiatan ini sebagai wadah pembekalan dan penambah wawasan dalam melaksanakan perizinan berbasis resiko serta meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha penanam modal dalam negeri. Dia tumbuh positif pada angka 2,81% pada tahun 2021. Dan kita harapkan tahun 2022 ini dia bisa tumbuh di atas 3,5 sampai 4%. Dan ini usaha yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah, dengan tujuan bagaimana supaya apa yang pernah kita alami dengan adanya tekanan COVID, kemudian juga di akhir-akhir ini dengan adanya perang yang mengarah kepada situasi kondisi dunia yang guncang juga, perang Rusia dan Ukraina, sekarang juga ada ketegangan antara China dan Taiwan, kemudian ada Amerika dan Eropa di situ. Ini mempengaruhi negara kita sampai ke tingkat daerah. Dan ini kalau bicara masalah ekonomi, kalau guncangan-guncangan dunia seperti itu pasti berakibat pada usaha kita. Jadi orang bertanya, wah apa hubungannya perang Ukraina dengan Rusia dengan UKM di Kota Gorontalo? Nah, itu orang yang tidak belajar masalah ekonomi. Apa hubungannya dengan pertanian yang ada di Gorontalo? Apa hubungannya nanti ketegangan antara Cina dengan Taiwan, hubungannya dengan Gorontalo? Kita ini berada dalam suatu kawasan dunia yang tidak punya batas lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga apa yang terjadi di belahan dunia lain pasti akan bergetar dan terasa di negara kita. Netizen ujian kompetensi wartawan menjadi barometer kemampuan dan profesionalisme jurnalis. Wartawan memiliki fungsi strategis sebagai jembatan informasi dari pemerintah ke masyarakat. Profesionalisme menjalankan profesi jurnalis dapat dilihat dari kemampuan dan kompetensi. Ujian kompetensi wartawan proses yang harus dilalui.
Diharapkan nantinya wartawan dapat menyampaikan informasi sesuai mekanisme dan tata cara yang berlaku untuk melahirkan insan pers berkualitas dan juga profesional. Kemampuan kompetensi melalui uji yang dilakukan oleh Dewan Pers maupun oleh PBI maupun lembaga-lembaga penguji di JTI maupun jurnalis independen. Tentunya ini suatu proses yang menjadi kewajiban seorang jurnalis yang tentunya dia harus punya kompetensi dan kemampuan, karena di dalam memberitakan satu atau menyampaikan satu informasi itu ada prosedur, mekanisme, dan tata cara yang harus diikuti oleh setiap wartawan, dan itu yang harus diketahui. Dan kalau seorang wartawan hanya pintar menulis saja tanpa mengetahui tentang kaidah-kaidah yang menyangkut masalah kewartawanan, maka dia pasti akan mengalami kesulitan di dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, fungsi daripada wartawan ini menjadi sangat penting, terutama bagi kami sebagai pemerintah daerah, menjadi jembatan yang penting dan strategis untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tentunya harus diketahui oleh masyarakat. Tanpa perantaraan dari wartawan, itu tidak akan bisa tersampaikan kepada masyarakat. Netizen 650 kepala keluarga di Kecamatan Dumboraya menerima bantuan langsung pangan BLP 3G. Bantuan ini diberikan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo diserahkan secara simbolis kepada 160 orang warga. Bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo BLP 3G merupakan lanjutan program NKRI Peduli. Penyerahan bantuan dipusatkan di kantor Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumboraya. Bantuan serupa akan diserahkan di 2 kecamatan lainnya di Kota Gorontalo. Situasi sudah normal kembali seperti sebelum Covid. Ya, doai mai. Iya. Doai mai Pak Gubernur sesehati, Ibu Gubernur sesehati, di Wali Kota sesehati, di Lurah, di Camat, doai mai. Pau amiati Allah doa mai lamiati tinggal inspirasi ya. Adito. Wajah buat tuh tapi mau doa tang hundua mau doa mai lamiati ya adito. Supaya pengalia itu. Teto itu. Jadi saya kira terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Kadis atas realisasi penyerahan bantuan ini. Netizen Rumah Sakit Alwi Sabu membangun ruang isolasi infeksi penyakit emergensi COVID-19. Pembangunan ini optimalkan pelayanan warga. Selain membenahi sarana penunjang, harus juga didukung oleh ketersediaan SDM kesehatan. Rumah Sakit Alwi Sabu terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan. Setelah berhasil bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, RSAS membangun ruang isolasi penyakit infeksi emergensi COVID-19. Oleh karena itu, berbagai upaya dan ikhtiar yang kita lakukan, bagaimana kita bisa mengembangkan rumah sakit ini sehingga betul-betul menjadi rumah sakit yang berkelas, rumah sakit yang punya akreditasi, bisa memberikan pelayanan pada semua lini dan semua jenis pasien yang akan dirujuk ke sini. Tadi salah satu yang disampaikan oleh Pak Direktur, baru-baru kita melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita untuk bisa melakukan operasi jantung di Rumah Sakit Alwi Sabu. Juga penanganan kanker, cancer tadi, bahasa kesehatannya cancer. Orang awam bilang kanker dia. Kanker kantong kering. Jadi kita melengkapi sarana prasarana, tapi di sisi lain juga kita harus melihat bahwa masih ada kekurangan kita di bidang SDM kesehatan maupun SDM penunjang lainnya. Nah, kita masih kekurangan. Saat ini kita mempunyai tenaga dokter spesialis 36 atau 40 Pak?
46. Pokoknya DP ekor saya tahu 36 ke 46, sekarang saya tahu 46. So, ya sekitar seumuran dengan saya dia punya angka. Sekitar 46. Jadi SDM ini juga harus perlu. Jadi tidak gunanya kita membangun sarana prasarana fisik, kemudian SDM yang digunakan untuk mengisi itu kita menambah jumlah alkes yang canggih-canggih, tapi juga kalau tenaga kesehatan yang digunakan untuk itu tidak ada, juga tidak ada. Makanya seiring dengan itu kita melakukan berbagai upaya. Netizen, sejumlah proyek yang didanai Dana PEN mengalami keterlambatan. Meski terlambat, namun masih dalam rentan waktu kontrak kerja. Seluruh kontraktor diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2022. Pembenahan SPAM Botu, SPAM Dungingi, SPAM Tanggilongo, akses jalan pusat perdagangan dan jalan Panjaitan merupakan proyek yang didanai Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Mengalami keterlambatan, diharapkan seluruh pekerjaan selesai pada akhir tahun 2022. Selain meninjau proyek Dana PEN, Wali Kota Gorontalo juga meninjau progres pekerjaan pasar sentral yang mencapai 92%. Melakukan on the spot seluruh proyek-proyek yang saat ini sementara dikerjakan di seluruh wilayah Kota Gorontalo, baik itu Bina Marga, Cipta Karya, maupun SDA. Dari hasil peninjauan memang saya lihat ada beberapa pekerjaan yang sedikit mengalami keterlambatan, deviasi dari persentase hasil yang harus dia capai. Misalnya 60%, ada yang baru sekitar 50, seperti itu. Ada deviasi 5%, ada sampai 10%. Ini yang saya minta kepada para pelaksana di lapangan untuk memacu pekerjaan-pekerjaan ini. Karena di akhir tahun itu seharusnya sudah selesai semua. Dan sudah target sebenarnya September. Tapi ya saya bisa sampai dengan Oktober ini sudah bisa diselesaikan semua pekerjaan yang ada hubungannya dengan infrastruktur, baik itu infrastruktur ekonomi berupa jalan, drainase, kemudian infrastruktur ekonomi yang berupa pasar dan sebagainya. Nah, kalau khusus untuk pasar sentral ini, saya lihat wah ini kemajuan pekerjaannya ini sangat luar biasa, sudah di atas 92%, dan bulan depan ini sudah harus diselesaikan semua, sehingga pada akhir tahun minimal Oktober November saya sudah bisa mengatur untuk para pedagang bisa diatur kembali untuk melaksanakan aktivitas di pasar sentral. Untuk 3 instalasi pengolahan air, baik di Dumbur Raya, kemudian di Dungingi, dan di Tanggilingo, ini juga saya minta untuk dipacu. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Aja Mawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.